Kalau hari ini kamu menekan video ini, percayalah, itu bukan karena algoritma, bukan karena iseng, dan bukan pula karena kebetulan. Ada sesuatu di hatimu yang sedang mencari jawaban. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan aku mengucapkan terima kasih yang tulus. Terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah berkunjung ke ruang kecil bernama Takdir Cinta dengan sahabat Ashifa. Kehadiranmu di sini adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri, dan keberanian untuk mendengarkan pesan yang mungkin selama ini kamu abaikan. Sekarang dengarkan baik-baik, kalau di luar sana kamu sedang menunggu seseorang, atau sedang merelakan seseorang, atau bahkan sedang bingung antara bertahan dan mengikhlaskan, maka video ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah pertemuan, dan tidak ada satupun pertemuan yang Allah izinkan terjadi tanpa alasan. Aku ingin kamu tarik napas sebentar, letakkan segala prasangka, lupakan sejenak siapa yang kamu harapkan. Karena hari ini kita tidak sedang membahas siapa yang kamu cintai. Kita sedang membahas siapa yang Allah siapkan. Judulnya mungkin terdengar sederhana, 5 tanda tak terduga dia adalah jodohmu menurut Al-Quran. Tapi jangan salah, tanda-tanda ini tidak selalu datang dengan bunga, coklat, atau janji manis. Justru sering datang dalam bentuk yang tidak kamu duga. Bahkan kadang dalam bentuk yang membuatmu bertanya, kenapa harus sesakit ini? Dan sekarang, sebelum lanjut, aku ingin mengajakmu berinteraksi. Kalau kamu merasa hatimu bergetar sejak awal video ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, anggap itu sebagai niat baik. Sebagai doa diam-diam, sebagai cara menyalurkan energi positif agar hatimu lebih lapang menerima takdir Allah. Kita mulai dari bagian pertama. Bagian pertama ini adalah tanda yang paling sering disalahpahami, paling sering diabaikan, dan paling sering membuat seseorang kehilangan jodohnya tanpa sadar. Tanda pertama adalah ketenangan. Iya, sesederhana itu, tapi justru disitulah banyak orang gagal memahaminya. Sahabat Ashifa, selama ini kita diajarkan bahwa cinta itu harus menggebu. Harus deg-degan, harus membuat tidur tidak nyenyak, harus membuat makan tidak enak. Padahal, apakah Allah menciptakan cinta untuk menyiksa hambanya? Dalam Al-Quran, Allah menyebut jodoh dengan satu kata yang sangat lembut. Sakinah, tenang, coba jujur pada dirimu sendiri. Saat kamu bersama dia, apakah kamu merasa aman? Atau justru selalu waspada? Apakah kamu merasa diterima? Atau selalu takut tidak cukup? Apakah kamu merasa menjadi dirimu sendiri? Atau selalu berpura-pura agar tidak ditinggalkan? Karena jodoh tidak membuatmu kehilangan dirimu. Jodoh justru membuatmu pulang ke versi dirimu yang paling jujur. Kadang, ketenangan ini tidak terasa seperti cinta di film. Tidak ada drama besar, tidak ada ledakan emosi, tapi ada rasa nyaman yang aneh. Ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Ada perasaan bahwa bersama dia, kamu tidak perlu berlomba. Tidak perlu membuktikan apa-apa. Tidak perlu menjadi orang lain. Dan lucunya, justru karena tidak menegangkan, banyak orang menolaknya. Menganggapnya biasa, menganggapnya hambar, lalu kembali mengejar hubungan yang melelahkan. Sahabat Ashifa, dengarkan ini baik-baik. Hati yang tenang itu bukan tanda kurang cinta. Itu tanda Allah sedang menjaga. Karena cinta yang benar tidak membuatmu kehilangan arah. Tidak membuatmu jauh dari dirimu sendiri. Tidak membuatmu lupa pada Allah. Dan sekarang, coba kamu ingat. Pernahkah ada seseorang yang kehadirannya membuatmu lebih tenang, tapi justru kamu abaikan karena merasa tidak terlalu berdebar? Kalau iya, bisa jadi kamu sedang mengingat tanda pertama yang dulu kamu lewatkan. Tulis 77 kalau bagian ini terasa menamparkan lembut hatimu. Kita lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua ini, sering datang diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa kesiapan, dan seringkali muncul di fase hidup yang tidak ideal. Tanda kedua adalah dia hadir di saat kamu belum siap. Bukan saat kamu sudah sukses. Bukan saat kamu sudah rapi. Tapi saat hidupmu berantakan. Sahabat Ashifa, Allah tidak pernah menunggu kita sempurna untuk mengirimkan jodoh. Justru seringkali, Allah mempertemukan kita dengan orang yang tepat saat kita sedang merasa paling tidak layak. Saat kamu sedang capek dengan hidup. Saat kamu sedang mempertanyakan diri sendiri. Saat kamu sedang jatuh dan merasa sendirian. Dan di saat itulah dia datang. Bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menemanimu bangkit. Perhatikan baik-baik, orang yang benar tidak datang untuk menuntut versi terbaikmu.
Dia datang untuk tumbuh bersama versi prosesmu. Kalau ada seseorang yang mengenal kekuranganmu, melihat ketakutanmu, menyaksikan air matamu, tapi tidak pergi, tidak meremehkan, tidak memanfaatkan, maka itu bukan pertemuan biasa. Allah sering mengirim jodoh sebagai jawaban atas doa yang tidak pernah kamu ucapkan keras-keras. Doa agar ada yang mengerti. Doa agar ada yang bertahan. Doa agar ada yang tidak menyerah saat kamu sendiri hampir menyerah. Dan lagi-lagi, karena datang di waktu yang tidak ideal, banyak orang menolaknya. Menganggap belum siap, menganggap belum pantas. Padahal bisa jadi, itulah cara Allah mengajarkan bahwa kamu tidak harus sempurna untuk dicintai. Sekarang jujur pada dirimu, di fase apa kamu bertemu Dia? Di saat kuat atau di saat rapuh? Jawaban itu bisa jadi petunjuk yang selama ini kamu cari. Kalau bagian ini menyentuh hatimu, jangan ragu tuliskan 77 lagi. Biarkan energi baik itu mengalir. Kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini adalah tanda paling penting, paling menentukan, dan tidak bisa ditawar. Tanda ketiga adalah Dia mendekatkanmu kepada Allah. Perhatikan perubahan dalam dirimu sejak mengenal Dia. Bukan perubahan gaya, tapi perubahan arah. Apakah kamu menjadi lebih menjaga salat, lebih berhati-hati dalam sikap, lebih sadar pada batasan, lebih sering menyebut nama Allah dalam doa? Atau sebaliknya, karena jodoh yang Allah ridhoi tidak akan membawa kita menjauh darinya. Tidak akan membuat kita menghalalkan yang dilarang. Tidak akan membuat kita menukar prinsip demi perasaan. Cinta yang benar selalu sejalan dengan iman. Selalu menguatkan, bukan melemahkan. Dan kalau hari ini kamu sedang dalam hubungan yang membuatmu jauh dari Allah, maka seberat apapun rasanya, itu bukan kehilangan. Itu perlindungan. Sahabat Asy-Syifa, jodoh bukan tentang siapa yang paling kamu inginkan, tapi siapa yang Allah izinkan berjalan bersamamu menujunya. Kalau sampai di titik ini kamu masih bertahan menonton, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Kehadiranmu di sini adalah bukti bahwa hatimu sedang tumbuh, sedang belajar, sedang berani mempercayakan urusan cinta kepada Allah. Dan sebelum video ini berakhir, aku ingin kamu menuliskan 77 sekali lagi. Niatkan sebagai doa, semoga Allah memantapkan hatimu, menjernihkan pikiranmu, dan mempertemukanmu dengan takdir cinta yang tidak hanya membuatmu bahagia, tapi juga selamat dunia akhirat. Karena tidak ada pertemuan yang sia-sia, tidak ada penantian yang Allah sia-siakan, dan tidak ada doa yang benar-benar hilang. Kita hanya perlu percaya, bahwa Allah selalu tahu kapan, siapa, dan bagaimana cara terbaik menjawab doa cinta kita. Bagian kedua ini bukan bagian yang ringan. Justru inilah bagian yang sering membuat dada terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Karena tanda ini biasanya datang bukan saat hidup kita rapi, tapi saat semuanya terasa berantakan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu sadar satu hal. Kalau kamu masih setia mendengarkan sampai bagian ini, itu artinya hatimu sedang diproses. Dan itu bukan kebetulan. Sahabat Asy-Syifa, terima kasih. Terima kasih karena sudah bertahan. Terima kasih karena masih memberi ruang untuk mendengar. Tidak semua orang mau jujur pada dirinya sendiri. Tidak semua orang berani duduk diam dan merenungi takdirnya. Kamu salah satunya. Sekarang dengarkan pelan-pelan. Tanda kedua Dia adalah jodohmu menurut Al-Quran adalah Dia hadir di hidupmu saat kamu belum siap, belum mapan, belum utuh, dan belum merasa pantas dicintai. Iya, saat kamu merasa hidupmu belum apa-apa. Ini seringkali terasa tidak adil. Kita sering berpikir jodoh itu datang saat semuanya sudah sempurna. Saat karir sudah jelas. Saat mental sudah kuat. Saat luka sudah sembuh. Padahal Allah tidak pernah menunggu kita sempurna untuk mengirimkan orang yang tepat. Justru Allah sering mempertemukan dua manusia yang sama-sama belum selesai. Bukan untuk saling menyempurnakan secara instan, tapi untuk saling menemani dalam proses. Coba kamu ingat kembali, saat pertama kali Dia hadir, hidupmu sedang di fase apa? Apakah kamu sedang berada di titik paling percaya diri? Atau justru di titik paling lelah? Apakah kamu sedang merasa bangga dengan dirimu? Atau malah sering merasa gagal? Karena jodoh yang Allah kirim sering datang bukan sebagai hadiah atas keberhasilan, tapi sebagai pegangan saat hampir menyerah. Sahabat Asy-Syifa, ada pertemuan yang Allah izinkan bukan untuk langsung bahagia, tapi untuk menguatkan. Ada orang yang Allah hadirkan bukan untuk langsung dimiliki, tapi untuk menemani proses pendewasaan hati.
Dan disinilah banyak orang salah paham. Ketika seseorang datang di saat hidup kita berantakan, kita menganggap itu salah waktu. Kita merasa belum layak, kita takut menyusahkan, kita takut terlihat lemah. Padahal bisa jadi, justru disitulah letak ujian keikhlasan. Karena cinta yang benar tidak datang untuk menagih kesempurnaan. Cinta yang benar datang untuk menerima proses. Kalau ada seseorang yang melihatmu dalam kondisi tidak ideal, tahu kekuranganmu, tahu lukamu, tahu ketakutanmu, tapi tidak pergi. Tidak meremehkan, tidak menjadikan itu alasan untuk menguasai. Maka itu bukan pertemuan biasa. Itu adalah cara Allah mengajarkan bahwa kamu tidak harus kuat sendirian. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa malu menunjukkan sisi rapuhmu? Pernahkah kamu merasa takut ditinggalkan jika orang tahu kondisi sebenarnya? Dan tiba-tiba ada seseorang yang tetap tinggal meski tahu semuanya. Itu bukan karena kamu sempurna. Itu karena Allah sedang menitipkan ketenangan lewat seseorang. Namun tanda ini sering kali menyakitkan. Karena datang di waktu yang tidak kita rencanakan. Datang saat hati belum siap. Datang saat logika menolak tapi hati tidak bisa mengabaikan. Dan disinilah konflik batin sering terjadi. Kita mulai bertanya, kenapa sekarang? Kenapa harus saat aku seperti ini? Kenapa harus dia? Kenapa rasanya berat tapi tidak bisa pergi? Sahabat Ashifa, dengarkan ini. Allah tidak pernah salah waktu. Yang sering salah adalah persepsi kita tentang kesiapan. Kita mengira siap itu berarti tidak punya masalah. Padahal siap dalam pandangan Allah adalah mau bertumbuh. Mau belajar, mau memperbaiki diri. Kalau hari ini kamu sedang berada di fase hidup yang tidak ideal, lalu hadir seseorang yang membuatmu ingin menjadi lebih baik, bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena ingin pantas di hadapan Allah, maka itu adalah tanda besar. Karena jodoh tidak selalu datang membawa solusi. Kadang dia datang membawa kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak harus ditanggung sendirian. Kesadaran bahwa proses ini lebih ringan jika dijalani bersama. Namun aku perlu jujur, tidak semua orang yang datang di fase sulit adalah jodoh. Tapi jodoh hampir selalu datang membawa pelajaran, bukan hanya perasaan. Jodoh membuatmu belajar sabar, belajar jujur, belajar menerima diri sendiri, belajar menyerahkan ego, belajar berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau setelah mengenal dia, kamu menjadi lebih sering berbicara pada Allah. Lebih sering meminta petunjuk, lebih sering introspeksi, maka pertemuan itu tidak sia-sia. Sahabat Ashifa, ada satu hal yang perlu kamu pahami. Jodoh tidak datang untuk menyelamatkanmu dari hidup. Jodoh datang untuk berjalan bersamamu di dalam hidup. Dan berjalan bersama itu tidak selalu indah. Kadang jalannya terjal, kadang penuh luka, tapi selalu ada pertumbuhan. Coba renungkan, apakah kehadirannya membuatmu ingin memperbaiki diri? Atau justru membuatmu merasa cukup tanpa usaha? Karena jodoh yang benar tidak memanjakan. Dia menguatkan. Dan jika hari ini kamu merasa hubungan itu berat, tapi kamu merasa menjadi manusia yang lebih sadar, lebih dewasa, dan lebih dekat dengan Allah, maka jangan buru-buru menyebutnya salah. Allah sering menguji jodoh bukan dengan kemudahan, tapi dengan ketahanan. Sahabat Ashifa, mungkin kamu sedang berada di fase bertanya, apakah ini jodoh atau hanya ujian? Jawabannya tidak selalu hitam putih. Kadang jodoh datang melalui ujian, dan ujian datang untuk menguatkan jodoh. Yang perlu kamu perhatikan bukan seberapa sulitnya, tapi ke arah mana hubungan itu membawamu. Kalau bagian ini membuat hatimu terasa hangat sekaligus perih, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa agar Allah memberi kejelasan. Karena kejelasan adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling halus. Dan sekarang, sebelum kita melangkah ke bagian ketiga, aku ingin kamu ingat satu kalimat ini. Jangan menolak pertemuan hanya karena kamu merasa belum pantas. Karena bisa jadi, Allah tidak sedang menuntut kesempurnaanmu. Allah hanya ingin melihat kesungguhanmu. Bagian kedua ini bukan untuk membuatmu bergantung pada seseorang, tapi untuk mengingatkan bahwa Allah sering bekerja lewat cara yang tidak kita duga. Termasuk lewat orang yang datang di waktu yang tidak kita rencanakan. Dan setelah semua ini, satu pertanyaan penting untukmu. Apakah kamu ingin dicintai saat kamu sempurna? Atau kamu ingin dicintai saat kamu jujur menjadi dirimu sendiri? Jawaban itu akan membawamu ke bagian ketiga. Bagian yang akan menentukan apakah pertemuan itu harus diperjuangkan, atau justru harus diikhlaskan. Bagian ketiga ini adalah bagian yang paling sunyi, paling jujur, dan paling menentukan.
Jika sejak awal kamu masih ragu, masih bertanya, masih menimbang antara perasaan dan logika, maka di bagian inilah semuanya akan bermuara. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan aku kembali mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu masih bertahan di sini. Tidak semua orang sanggup menyimak pembahasan sejauh ini. Hanya mereka yang benar-benar sedang mencari jawaban dari Allah yang sanggup menuntaskan sampai titik ini. Kalau kamu masih di sini, berarti hatimu sedang dalam perjalanan. Dan tidak ada satupun perjalanan hati yang Allah biarkan tanpa arah. Sekarang dengarkan dengan hati yang tenang. Tanda ketiga dia adalah jodohmu menurut Al-Quran adalah kehadirannya membuatmu semakin dekat dengan Allah, bukan sebaliknya. Ini bukan tanda yang terlihat oleh mata. Ini tanda yang hanya bisa dirasakan oleh batin. Tanda yang tidak bisa dipamerkan. Tanda yang tidak bisa dipalsukan. Sahabat Asy-Syifa, cinta yang Allah ridhoi selalu membawa kita kembali padanya. Bukan menjauh, bukan membuat kita lupa, bukan membuat kita merasa cukup tanpa doa. Coba kamu jujur pada dirimu sendiri. Sejak mengenal Dia, apakah kamu lebih sering menyebut nama Allah dalam doa? Apakah kamu lebih menjaga salat? Apakah kamu lebih berhati-hati dalam bersikap? Apakah kamu lebih sadar bahwa ada batas yang harus dijaga? Karena hubungan yang benar tidak hanya menghubungkan dua hati, tapi juga menghubungkan dua manusia dengan Tuhannya. Kalau setelah mengenal Dia kamu menjadi lebih takut menyakiti, lebih takut berbuat dosa, lebih takut melanggar batas, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena imanmu sedang tumbuh. Dan sebaliknya, kalau sebuah hubungan membuatmu terbiasa melanggar nurani, membuatmu merasa wajar melupakan kewajiban, membuatmu menunda salat demi obrolan, membuatmu membenarkan hal yang dulu kamu tahu salah, maka seberat apapun perasaanmu, hubungan itu bukan dari Allah. Sahabat Asy-Syifa, Allah tidak pernah menitipkan jodoh yang menjauhkan hambanya dari cahaya. Karena jodoh adalah amanah, bukan godaan. Cinta yang benar membuatmu ingin menjadi lebih baik. Bukan karena takut kehilangan manusia, tapi karena takut mengecewakan Allah. Dan ini seringkali terasa sangat sunyi. Karena tidak semua orang memahami perubahan ini. Tidak semua orang melihat perjuangan batin yang kamu alami. Tapi Allah melihat, Allah tahu. Kadang kamu merasa sendirian dalam menjaga batas. Merasa sendiri dalam menahan diri. Merasa sendiri dalam memperjuangkan yang halal. Tapi ketahuilah, kesendirian dalam ketaatan selalu lebih mulia daripada kebersamaan dalam kelalaian. Sahabat Asy-Syifa, jodoh bukan tentang siapa yang paling sering menghubungimu, tapi siapa yang paling sering mengingatkanmu pada Allah. Bukan dengan ceramah, tapi dengan sikap, dengan cara Dia memperlakukanmu, dengan caranya menghormati batas, dengan caranya menenangkanmu saat kamu lelah. Perhatikan juga ini, jodoh tidak membuatmu lupa siapa dirimu sebelum jatuh cinta. Dia tidak menghapus prinsipmu, Dia tidak menertawakan nilai yang kamu pegang. Dia justru menjaga dan menguatkannya. Kalau ada seseorang yang menghormati pilihanmu untuk menjaga diri, menghargai prosesmu dalam mendekat pada Allah, tidak memaksamu melampaui batas, maka itu bukan cinta biasa. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Sahabat Asy-Syifa, banyak orang keliru mengira bahwa cinta harus selalu membahagiakan. Padahal cinta yang benar sering kali mendidik, mengajarkan sabar, mengajarkan menunggu, mengajarkan ikhlas, dan pendidikan dari Allah memang tidak selalu nyaman, tapi selalu menyelamatkan. Kalau hari ini kamu berada dalam hubungan yang terasa berat karena kamu harus menahan diri, harus menjaga batas, harus melawan ego, jangan langsung menyerah. Bisa jadi itu bukan penderitaan, itu proses pemurnian. Namun aku juga harus jujur, tidak semua yang mengatasnamakan agama adalah jodoh. Tidak semua yang terlihat baik benar-benar membawa kebaikan. Karena yang menjadi ukuran bukan kata-kata, tapi arah. Arah hubungan itu kemana? Apakah mendekatkan pada Allah atau justru membuatmu menjauh secara perlahan? Sahabat Asy-Syifa, pernahkah kamu merasa setelah mengenal seseorang, doamu berubah? Bukan lagi meminta dia menjadi milikmu, tapi meminta Allah menunjukkan jalan terbaik. Kalau iya, itu tanda hatimu sedang dewasa. Karena hati yang dewasa tidak memaksa, hati yang dewasa berserah. Dan di titik inilah, banyak orang diuji. Diuji antara mempertahankan perasaan atau menaati petunjuk Allah. Diuji antara ego dan iman. Diuji antara keinginan dan ketaatan. Jodoh yang benar tidak membuatmu terjebak dalam pilihan itu. Dia akan berjalan searah dengan imanmu.
bukan menarikmu ke arah yang berlawanan. Sahabat Ashifa, kalau hari ini kamu sedang berjuang menahan diri demi menjaga yang halal, jangan merasa kalah. Jangan merasa tertinggal, jangan merasa bodoh, karena setiap penundaan demi Allah tidak pernah sia-sia. Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh karena ingin taat. Tidak pernah mengabaikan hati yang memilih patuh meski perih. Dan kalau akhirnya seseorang yang kamu cintai pergi karena kamu memilih menjaga batas, maka ketahuilah, itu bukan kehilangan. Itu penyelamatan. Allah lebih tahu siapa yang pantas menemani langkahmu menujunya. Sekarang aku ingin kamu merenung dalam diam. Apakah hubungan itu membuatmu lebih sering sujud, atau lebih sering lalai? Apakah hatimu terasa lebih bersih, atau justru lebih gelisah? Jawaban itu jujur, dan jujur pada diri sendiri adalah langkah pertama menuju keikhlasan. Kalau sampai di bagian ini dadamu terasa sesak sekaligus lega, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai doa agar Allah menguatkan hatimu dalam mengambil keputusan yang benar. Karena keputusan yang benar tidak selalu mudah, tapi selalu menenangkan di akhirnya. Sahabat Ashifa, jodoh bukan hadiah atas kesabaranmu. Jodoh adalah amanah yang Allah titipkan pada orang yang siap menjaganya. Dan kesiapan itu tidak diukur dari seberapa besar cintamu, tapi seberapa besar ketundukanmu pada Allah. Jika setelah semua tanda ini kamu sadar bahwa Dia memang mendekatkanmu pada Allah, maka jaga niatmu. Jaga batasmu, perjuangkan dengan cara yang Allah ridhoi. Dan jika kamu sadar bahwa Dia justru menjauhkanmu dari Allah, maka lepaskan dengan doa. Karena melepaskan demi Allah bukan kegagalan. Itu kemenangan yang sunyi. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Terima kasih sudah jujur pada hatimu. Semoga Allah membalas setiap niat baikmu dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Karena pada akhirnya, cinta yang paling aman adalah cinta yang membawa kita pulang kepada Allah.